Halo CS-CS-ku, berjumpa lagi dengan manusia madesu di Easy Film. Menurut seorang alkoholik, negara pemberani adalah negara yang tak takut terhadap kritik dan moral. Baiklah, berikut ini gua akan meringkas gerakan musik grunge. Genre musik tersebut bukan lahir dari kelamnya Cobain atau dari selangkangannya Courtney, tetapi dari sekumpulan anak muda Seattle yang berhasil membuat genre musik tersebut diminati oleh pencinta musik cadas di seluruh dunia. Oke CS-ku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Sebat. Dimanakah kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa, saya kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya engkau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku, dengan apa yang membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan, marilah harapan jadi kenyataan. Well, since 14 years ago, oh baby, it's a one night show, and I watch outside and I wonder where I take a step, I say I watch outside. Scene dibuka oleh istilah proto-grunge yang telah digunakan untuk menggambarkan musisi yang memiliki elemen grunge jauh sebelum genre tersebut muncul. Pada tahun 1965, band The Sonic merilis album. Para pengamat musik mengatakan jika album tersebut adalah album proto-grunge pertama. Selain itu, band Neil Young dengan dua albumnya telah dinyatakan sebagai contoh musik dari proto-grunge dan grunge. Neil Young juga disebut-sebut sebagai pengaruh utama untuk band Pearl Jam. Lalu gerakan grunge sebagian besar dihasilkan dari gerakan musik di kota Seattle, kota dengan gerakan musik yang aktif, namun diabaikan oleh media Amerika. Mereka lebih terpaku pada musik Los Angeles dan New York, karena Seattle adalah kota terpencil yang miskin. Pada tahun 1984, beberapa band dari kancah musik Seattle mulai mencampurkan musik metal dan punk yang menghasilkan musik baru. Beberapa kritikus mencatat bahwa band The Human adalah nenek moyang dari musik grunge, karena suara mereka tidak seperti heavy metal, namun lebih mirip dengan musik post-punk. Dan keunikan tersebut, The Human menjadi inspirasi yang lebih besar untuk generasi selanjutnya, termasuk grunge. Kata grunge berasal dari bahasa gaul Amerika yang ditunjukkan untuk kotoran atau sesuatu yang menjijikan. Kata itu pertama kali diterapkan pada musisi Seattle ketika Bruce Pavitt, seorang produser rekaman, menggambarkan EP yang dibuat oleh band Green Rivers. Karena musik di album mereka menampilkan suara kasar, lirik tentang narkoboy, kecemasan, dan lain-lain yang bisa menghancurkan moral satu generasi. Selain itu, gerakan musik yang beragam di Seattle membuat grunge mulai berevolusi dari kancah musik punk rock lokal yang mulai berkembang. Roy Zucker, seorang pengamat musik, mengatakan bahwa kesuksesan grunge dibangun di atas fondasi yang diletakkan oleh gerakan musik alternatif sebelumnya. Dan band seperti Sonic Youth, Pixies, juga Dinosaur Jr. mempunyai pengaruh besar untuk genre tersebut. Kemudian, Nirvana memperkenalkan pengaruh noise ke dalam gerakan Seattle setelah mereka merilis lagu-lagunya. Beberapa band dari Australia seperti The Scientist, Cosmic Psycho, dan Fad Time disebut-sebut sebagai pelopor grunge karena musik mereka selalu disiarkan di radio Amerika, membuat mereka menjadi pengaruh besar untuk skena Seattle. Band bernama Pixies mempunyai pengaruh besar untuk musik-musik Nirvana. Kurt Cobain juga mengatakan jika ia sangat terhubung dengan Pixies. Ia juga berkata bahwa seharusnya ia yang ada di band tersebut atau menjadi band cover untuk lagu-lagu mereka. Meski grunge berasal dari genre punk dan rock alternatif, namun ada beberapa band grunge yang dipengaruhi oleh musik heavy metal. Kemudian Black Sabbath juga mempunyai peran penting untuk pembentukan genre grunge melalui lagu-lagu mereka.
Bob Giola, seorang kritikus musik, mengatakan jika suara Black Sabbath muncul di hampir semua band grunge paling populer termasuk Nirvana, Soundgarden, dan Alice in Chains. Selain itu, band hardcore punk Black Flag juga mempunyai dampak yang kuat untuk gerakan Seattle dengan album mereka yang berjudul My War, karena album tersebut menggabungkan suara heavy metal dengan suara tradisional yang akhirnya menginspirasi pada gerakan di Seattle. Setelah itu, Charles Cross, seorang jurnalis, menyatakan bahwa grunge adalah puncak dari 20 tahun perkembangan musik punk rock. Ia juga menyatakan jika band seperti Blood Circus, TAD, dan Mudhoney adalah band yang paling mewakili genre grunge. Di tahun 1985, band Green River merilis album pertamanya berjudul Come On Down. Saat itu, banyak yang mengatakan jika EP tersebut juga sebagai EP pertama grunge. Selain itu, album kompilasi Dipsic yang dirilis oleh si Jiri Koch menjadi rilisan paling penting dalam pengembangan musik grunge. Band-band yang berada di kompilasi tersebut memiliki suara berat juga agresif, yang menggabungkan tempo yang lebih lambat dari heavy metal dengan memasukkan intensitas hardcore. Selain itu, grunge mulai menarik perhatian media di Inggris setelah produser Pevit meminta jurnalis di majalah Inggris untuk menulis artikel tentang kancah musik lokal di Seattle. Hal tersebut membuat grunge mulai dikenal hingga banyak orang untuk datang ke acara musik lokal grunge. Kemudian popularitas grunge di kancah musik bawah tanah mulai membesar, sehingga band-band dari daerah luar mulai pindah ke Seattle agar bisa bergabung dalam skena tersebut. Lalu sebagai reaksi atas kepopuleran genre tersebut, beberapa band grunge mulai mengganti suara asli mereka dengan menciptakan lagu-lagu yang lebih melodis, seperti Nirvana dan TAD. Setelah itu, di kota kumuh Australia, di sana juga melahirkan band-band grunge dengan energi besar yang agresif seperti band The Scientists, Cosmic Psycho, dan Lubricated God. Kemudian, Kurt Cobain juga mengatakan kepada media jika musik dari Australia adalah pengaruh besar untuk lagu-lagunya. Setelah itu, band-band grunge telah membuat terobosan baru untuk masuk ke dalam musik populer arus utama Amerika. Dan band bernama Soundgarden adalah band grunge pertama yang mendatangani dengan label besar. Lalu setelah Nirvana merilis album pertamanya, label-label besar akhirnya mulai mendekati mereka dan memintanya untuk bergabung. Kemudian, di tahun 1990, setelah resmi bergabung dengan label, Nirvana mulai merekam untuk album mereka selanjutnya. Album mereka pun menjadi album pertama dari gerakan grunge yang disertifikasi emas setelah berhasil menjual lebih dari 500.000 eksemplar. Setelah itu, pada bulan September 1991, Nirvana merilis album kembali yang berjudul Nevermind. Album tersebut awalnya tak begitu banyak menarik perhatian dan penjualannya bisa dibilang biasa saja. Namun karena MTV terus memutar video klip yang ada di album tersebut, album itu akhirnya berhasil menjual 400.000 eksemplar dan disertifikasi emas. Selain itu, lagu Smile Like Teen Spirit yang ada di album tersebut menandai dorongan dari fenomena musik grunge. Dan pada Januari 1992, album Nevermind berhasil menempati posisi nomor 1 di tangga lagu Billboard setelah menggeser album Dangerous milik bintang pop Michael Jackson. Lalu, karena prestasi tersebut, album itu kemudian disertifikasi berlian oleh organisasi label rekaman Amerika. Keberhasilan album tersebut sangat mengejutkan untuk industri musik karena tak hanya mempopulerkan musik grunge, mereka juga membangun keberlangsungan budaya dan komersial rock alternatif secara umum. Setelah itu, Michael, seorang jurnalis musik, juga mengatakan jika album tersebut melambangkan perubahan besar dalam musik rock. Karena selama ini glam metal telah mendominasi musik rock yang sebenarnya kurang disukai. Musik tersebut dianggap terlalu otentik dan relevan secara budaya. Lalu band-band yang lain meniru kesuksesan Nirvana seperti band Pearl Jam dengan album mereka yang juga berhasil bersertifikat emas dan mencapai nomor 2 tangga lagu di Billboard. Selain itu, album tersebut juga disertifikasi platinum sebanyak 13 kali oleh organisasi label rekaman Amerika. Kepopuleran band-band grunge mendorong majalah Rolling Stone untuk menjuluki kota Seattle sebagai kota Liverpool baru, karena kota itu telah melahirkan band-band besar seperti kota Liverpool, yang melahirkan band seperti The Beatles. Setelah itu, label besar pun merekrut sebagian besar band grunge,
terkenal disetel agar bisa menguntungkan label secara komersial. Gerakan grunge lalu didokumentasikan dalam sebuah film dokumenter berjudul Hype. Dan karena film tersebut membuat gerakan grunge mulai dikenal hingga ke seluruh dunia. Media massa juga saat itu mulai menggunakan istilah grunge untuk semua band yang berasal dari kota tersebut. Lalu pada akhir tahun 1992, sebuah reaksi negatif terhadap grunge mulai muncul di Seattle dan di kota-kota lain. Hal itu disebabkan karena sikap komunitas grunge yang ingin dispesialkan di setiap acara, yang membuat orang-orang di luar skena tersebut mulai membenci hingga memukuli mereka. Selain itu, orang yang tak menyukai gerakan tersebut mulai mengkritik hingga mengatakan fuck grunge saat band-band grunge sedang tampil di atas panggung. Dan karena hal tersebut, banyak musisi grunge yang merasa tak nyaman dengan kesuksesan mereka dan perhatian yang dihasilkan. Cobain dari Nirvana juga mengatakan kepada media jika terkenal adalah hal terakhir yang saya inginkan, dan itulah yang membuat komunitas grunge semakin dibenci. Lalu, Nirvana merilis album kembali yang sengaja dibuat kasar oleh Chris sang basis Nirvana, yang menggambarkan suara liar agresif dan rekaman alternatif sejati. Dan setelah dirilis pada September 1993, album tersebut menduduki puncak tangga lagu Billboard hingga disertifikasi platinum 5 kali. Kemudian Pearl Jam juga terus tampil baik secara komersial dengan album keduanya. Album tersebut mencetak rekor untuk penjualan album terbanyak hanya dalam waktu 1 minggu. Selain itu, album tersebut telah menduduki puncak tangga lagu Billboard. Selain itu, di masa puncak kesuksesan komersial grunge, membuat label rekaman saat itu mencari band grunge yang belum ditemukan untuk dipromosikan. Dan band-band grunge di luar Amerika mulai bermunculan di beberapa negara, seperti band Kanada bernama Eric Trips, yang menjadi band Kanada pertama yang bergabung dengan label besar dan kemudian resmi merilis album pertamanya. Selain itu, band grunge asal Australia bernama Silverchair mencapai kesuksesan arus utama dengan lagu Tomorrow, yang menempati nomor 22 di chart radio song. Selama periode ini, band-band grunge yang bukan dari Seattle sering dikritik oleh para kritikus. Mereka dianggap memanfaatkan gerakan grunge yang sedang populer untuk membesarkan nama mereka dan mendapatkan banyak uang dari komunitas tersebut. Lalu, band grunge asal Chicago menjadi sangat populer setelah merilis album berjudul Core. Album tersebut berhasil mendapatkan 8 kali platinum penghargaan. Dan pada tahun 1994, band grunge dari Inggris merilis album pertama mereka, yang kemudian majalah Rolling Stone mengkritik album tersebut dengan mengatakan jika band tersebut adalah peniru musik Nirvana yang paling sukses dan tak tahu malu. Setelah itu, di tahun tersebut penurunan popularitas grunge mulai terlihat yang disebabkan oleh beberapa faktor. Band Pearl Jam juga mulai tak mendapatkan perhatian dari media. Lalu beberapa band grunge mulai tak terlihat dan sebagian besar memilih untuk bubar. Kemudian para band seperti Alice in Chains, Stone Temple Pilots, juga gerombolan lainnya disibukkan dengan berjuang melawan kecanduan narkoba yang mengerikan dan berjuang untuk bertahan hidup. Karena sebab itu, gerakan grunge di Seattle perlahan-lahan mulai menghilang. Lalu film pun selesai. Oke, cesku, lanjut ke part 2 ya. Saya beserta jajaran berandal malam kembali pamit undur diri, sampai jumpa di film berikutnya. Bye bye. Nun. Lanjut part 2, oke?